ini mengaplikasikan operasi file, terus juga tentang yang namanya tipe list dan juga tipe dictionary set. Nah, mungkin untuk itu saya langsung jelaskan saja. Jadi di sini dari awal saya menggunakan import JSON. Nah, JSON itu adalah semacam tempat bagi data-data yang akan saya inputkan di sini. Jadi nanti masuknya ke sini ya, namanya program.json kalau saya. Itu untuk membersihkan. Jadi ketika setiap saya menjalankannya namanya program atau sistem itu, nanti jadinya tidak semacam tertindih, tapi langsung berganti ke yang baru. Seperti itulah kurang lebih. Dan untuk time sendiri itu untuk memberikan jeda. Nah, nextnya saya menggunakan variabel isi data, yaitu untuk ini ya, semacam tempatnya, atau ya bisa katakan tempat untuk data-datanya, yaitu JSON ini. Nah, dev clean ini. Nah, dev ini kan fungsi. Clean ini untuk membersihkan yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Nah, nextnya saya menggunakan dev read. Jadi read ini itu bertujuan untuk membaca data. Nah, sebenarnya try except ini itu sebenarnya untuk menghandle yang namanya error pada sistem atau error pada program. Di sini saya menggunakan with open. Nah, isi data. Nah, apa ini R? R itu artinya read, ya, alias read. Nah, S ini ya, itu sebenarnya alias output. Bukan alias sih, lebih ke apa ya? Perumpamaan lah output, lah variabel output. Nah, di sini load, load itu untuk semacam ini ya, mengambil data dari output yang tadi ini. Output itu kan aliasnya kan dari isi data ini. Nah, isi data ini kan ini. Dejan Putra program.json. Nah, jadi nge-load dari sini. Kemudian di accept dan buatlah seperti ini. Data baru sama dengan kurung siku. Jadi untuk tempat baru lah bisa dikatakan bisa dikatakan sebagai tempat data baru, terus itu berada di dalam situ program.json. Kemudian di sini kan tadi sebelumnya R, nah di sini W. Jadi W itu bertujuan untuk menulis, atau sebenarnya kalau misalkan W saja itu ya menulis saja. Jadi bisa dikatakan langsung menghilang gitu. Jadi baru, gak ada sama sekali. Cuman ini saya return ke data baru. Jadi di return data baru supaya data baru ini ada nilainya. Karena data baru ini cuman kurung siku kosong. Jadi di return supaya ada nilai di dalam ini. Nah, dengan seperti itu kemudian dimasukkan dev write data. Nah, ini juga untuk menulis data yang ada di program.json. Begitu. Jadi biar nggak hilang seutuhnya, atau kalau write aja kan kayak bisa dikatakan kan menghilang ya. Nah, atau membuat baru. Nah, dengan adanya write data ini menulis juga kembali data-data yang kita inputkan di dalam sini. Kemudian ada dev masukkan data. Oke, nah ini masuk ke mulai sistem perjalanan programnya. Nah, di sini saya masukkan clean supaya programnya itu kayak lebih bersih, maksudnya gimana ya? Nanti mungkin bisa saya jelaskan. Nah, sini saya menggunakan perintah input. Nah, seperti ini ya. Perguruan tinggi, fakultas, prodi, nama. Saya menggunakan for untuk menjalankan ini, if ini ya, if sama dengan mahasiswa, nama mahasiswa. Nah, kenapa saya memasukkan ini? Nama sudah terdata. Nah, itu maksudnya begini. Jadi jika U, ini kan U, dan ini nama mahasiswa ini berdasarkan yang ada nanti di jasanya ini, yaitu ini, nama mahasiswa. Sama dengan nama mahasiswa. Jadi ketika kita memasukkan data dengan nama yang sama dengan nama yang diinputkan sebelumnya, misal saya menginputkan nama sebelumnya itu Dejan, maka jika kita memasukkan nama Dejan lagi di dalam masukkan data itu, maka tidak akan muncul seperti ini ya, nama sudah terdata. Kemudian di sini ada new data, itu isi dari data jasanya nanti ya, perguruan tinggi, univ, variabelnya, fakultas variabel, fakultas, prodi variabel. Kemudian ada ini,
untuk penambahan di dalam data JSON-nya. Ya. Terus ada print nice itu opsional. Nah, di sini ada cek unif, cek nama, cek keseluruhan. Nah, ini lebih ke opsional ya. Jadi saya menambahkan ini, jadi di program saya nanti ketika ada masukan data bisa dicek berdasarkan unif, berdasarkan nama, dan bisa berdasarkan keseluruhan. Begitu. Nah, langsung saya jalankan aja. Pada akhirnya nanti akan seperti ini. Jadi kan ini dev system. Nah, ini sistem. Nanti dijalankan sistemnya. Oke, saya jalankan aja langsung supaya lebih enak. Nah, di sini kan saya masukkan berdasarkan ini, seperti ini ya. Di dev sistemnya, masukkan data, perguruan tinggi, cek nama. Misal saya akan memasukkan yang namanya, kita pencet 1. Nah, saya masukkan misal, sebentar ya. Universitas Jember. Seperti ini, saya masukkan Fasilkom. Lalu saya masukkan yang namanya jurusannya, misal informatika. Lalu saya masukkan nama, misal Deki ya. Seperti ini, Deki. Maka akan muncul seperti ini, nice. Nah, saya membuat program ini kembali ke menu utama. Oke, apakah data tadi masuk ke dalam data JSON? Kan sudah ada .append tadi ya sebelumnya, yang seperti ini ya. Nah, di sini ya, user.append new data. Bisa dikatakan, sebentar. Ya, datanya masuk ya. Di sini Universitas Jember, Fasilkom, Informatika, Deki. Lalu, tadi kan ada yang ini kan, jika memasukkan nama yang sama, maka tidak bisa. Oke, kita coba ya untuk membuktikan itu. Kita masukkan seperti yang tadi. Seperti ini. Terus masukkan ini, Fasilkom. Dan masukkan Prodi Informatika. Dan masukkan nama yang tadi ya. Masukkan nama yang tadi. Maka akan seperti ini. Nama sudah terdata. Karena sudah saya masukkan perintah, tidak bisa memasukkan nama yang sama. Dan tidak akan masuk ke dalam program JSON-nya. Tidak akan ditambahkan. Oke, untuk program kedua saya jalankan. Sub menu kedua ya. Saya jalankan. Maka dia akan mengetik data-data sebelumnya yang saya masukkan. Seperti ini, PP Semarang, Universitas Jember, UGM, ITD. Akan di print nama-nama perguruan tinggi. Jadi karena berdasarkan perguruan tinggi ya diceknya. Berikutnya nama. Saya cek. Maka akan muncul seperti ini nama-namanya. Akan muncul seperti ini. Mengeprint nama. Dan itulah tujuan dari tem ini adalah tadi balik lagi adalah jeda. Nah, untuk tujuan clean-nya itu seperti ini. Ketika 4, kita ketik 4. Nah, tujuan clean-nya itu seperti ini. Nanti kita akan buktikan jika tanpa menggunakan clean ya. Ini jika menggunakan clean, fungsi clean, maka akan seperti ini. Oke, lalu bagaimana jika, tunggu ya, saya masukkan logout. Nah, ini submenu yang terakhir, logout, maka akan seperti ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Sorry. Nah, terima kasih atas kerjasamanya. Jadi penutup, untuk menutup programnya atau itunya. Nah, tadi saya akan mencoba yang cek keseluruhan. Ini kalau nggak menggunakan yang namanya ini, clean. Saya hapus saja. Nah, seperti ini. Saya jalankan kembali. Nah, saya jalankan kembali yang nomor 4, submenu nomor 4. Maka dia akan ngeprint di bawahnya. Jadi nggak ngeprint yang seperti sebelumnya. Jadi jauh lebih apa ya? Ya kurang rapih lah bisa dikatakan menurut saya. Makanya saya menggunakan clean tadi. Ya, seperti itu.